Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya Maria bisa menemani sahabat religi semua dalam acara podcast Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Saat ini pada edisi kali ini kita akan membahas tentang kelas unggulan yang ada di MAN 1 Indragiri Hilir, yaitu kelas Timur Tengah MAN 1 Inhil. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani seorang narasumber, yaitu Bapak Anwar Gunawan MPD. Beliau adalah salah satu guru MAN 1 Indragiri Hilir, sekaligus pembina dari kelas unggulan kelas Timur Tengah yang ada di MAN 1 Indragiri Hilir. Mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kesibukannya sekarang, Pak? Ya, kesibukannya saat ini ngajar seperti biasa, tapi sudah selesai ya karena anak-anak sekarang sedang ujian akhir semester, jadi ngisi rapor. Kemudian ya pembimbingan atau pembinaan di kelas Timur Tengah. Kemudian kemarin baru aja selesai kegiatan pendampingan visitasi tindak lanjut hasil AKMI tahun 2024. Alhamdulillah ada selesai juga semua. Alhamdulillah lumayan sibuk ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Di akhir semester, oke. Ya. Nah, sahabat religi, kelas Timur Tengah ini merupakan salah satu program unggulan yang ada di MAN 1 Indragiri Hilir. Seperti apa sebenarnya kelas Timur Tengah itu dan mengapa program itu penting bagi siswa madrasah? Kita akan ulas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kita. Oke, Bapak gini, kita pengen tanya dulu nih, seperti apa kelas Timur Tengah itu, Pak? Ya, baik. Kelas Timur Tengah MAN 1 Indragiri Hilir ini adalah kelas unggulan ya. Kelas unggulan, kelas khusus intensif untuk belajar bahasa Arab bagi siswa-siswi MAN 1 Indragiri Hilir yang ingin melanjutkan kuliah di Timur Tengah khususnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kuliah juga di Universitas Islam di dalam negeri. Nah, pembelajaran di kelas Timur Tengah ini kita laksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, di mana anak-anak itu belajar di hari Sabtu Minggu dari pagi sampai sore. Nah, ini adalah salah satu upaya kita gitu untuk memberikan pendampingan, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita agar mereka siap nanti jika mereka ingin kuliah ke Timur Tengah. Gitu. Apa saja yang bisa diunggulkan dari kelas Timur Tengah ini, Pak? Selain bisa ke luar negeri, apakah ada yang lain? Baik. Jadi kalau kelas Timur Tengah ini selain untuk beasiswa ke luar negeri, juga ada beasiswa di dalam negeri. Nah, kemudian anak-anak kita ini kan sudah punya kemampuan berbahasa Arab nih. Nah, bahasa Arab ini kan adalah salah satu kunci kita ya, kayak kunci kita dalam memahami ilmu agama Islam. Jadi ketika kuliah pun mereka membutuhkan bahasa Arab juga gitu. Jika mereka nanti mengambil jurusan di luar bahasa Arab, misalnya di ilmu hadis, ilmu tafsir kayak gitu. Kemudian yang ketiga, di kelas Timur Tengah ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk disiplin waktu gitu ya. Di mana nanti kita mulai belajarnya jam 8, kita selesainya jam 3.30 sore. Kemudian anak-anak kita juga kita ajarkan agar mereka itu sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat asar berjamaah. Nah, kita harapkan dengan adanya kebiasaan-kebiasaan ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang keunggulan dari kelas Timur Tengah ini ya. Nah, apa sih yang membedakan antara kelas Timur Tengah itu dengan klub bahasa Arab yang ada? Iya, perbedaan yang sangat terlihat ya dari kelas Timur Tengah ini dengan kegiatan ekstrakurikuler klub bahasa Arab adalah dari segi materinya. Jadi materi yang diajarkan di kelas Timur Tengah ini adalah materi-materi yang akan diujikan nanti pada tes-tes beasiswa ke Timur Tengah. Nah, kemudian nanti selain soal-soal kita pelajari juga, kita juga akan memberikan pendampingan kepada anak-anak kita dalam kemampuan berbahasa. Mulai dari berbicara juga kita ajarkan sampai juga menulis nanti. Karena nanti di tes Timur Tengah itu ada yang tes wawancara, ada juga yang menulis nanti. Kemudian juga
materi-materi atau buku-buku yang diajarkan di universitas luar negeri itu juga kita pelajari. Jadi sebelum kuliah mereka sudah mempelajari duluan materi-materi itu. Oke, kalau sistem rekrutmen dari seleksi penerimaan dari kelas Timur Tengah nanti universitas luar negerinya seperti apa? Untuk rekrutmen di kelas Timur Tengahnya aja dulu ya. Jadi di rekrutmen kelas Timur Tengah ini kita biasanya adakan sosialisasi dulu di awal tahun ajaran baru. Sebenarnya kita kan sasaran kita kelas 10 nih. Karena nanti pembelajaran kelas Timur Tengah ini nggak selesai kelas 10 saja. Kita akan kelas 11 kita tetap dampingi, kelas 12 sampai dia kuliah nanti kita dampingi. Nah, jadi ketika kita adakan sosialisasi di lapangan dulu ketika masa orientasi, nah nanti di kelas kita sampaikan lagi bahwa kita akan mulai pembelajaran semester ganjil nih misalnya di September, kita mulai 2024 September mulai. Maka kita akan rekrutmen anak-anak yang mau tertarik. Nah, jadi sebenarnya syarat utamanya mau dulu, ada niatnya dulu untuk belajar. Yang kedua ya istiqomah, konsisten untuk belajar. Nah, nanti setelah anak-anak itu kita dapat nama mereka kelas berapa gitu, motivasinya apa gitu ya. Nanti orang tua kita undang ke sekolah. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa akan ada program dan anak-anak kita nih mau belajar nih. Kita sediakan wadahnya untuk belajar sekarang. Nah, nanti dari orang tua kita berikan surat pernyataan bahwa mereka mengizinkan anaknya mengikuti program setiap Sabtu dan Minggu dari jam 8 sampai jam 3 sore, 3:30 sore. Nah, kemudian nanti selama 6 bulan. Ini kan lumayan menyita waktu jadinya ya, di hari libur mereka belajar. Maka kita perlu izin orang tua. Setelah nanti izin dari orang tua, baru nanti kita akan mulai pembelajaran. Nah, jadi anak-anak yang dapat izin tadi, itulah yang akan masuk ke kelas Timur Tengah tadi. Itu untuk rekrutmen di kelas Timur Tengah. Untuk pendaftaran ke luar negeri, nah biasanya mulainya itu adalah di kelas 12 semester 2. Semester 2 tuh sudah mulai buka pendaftaran beasiswa. Oke, ini untuk dari pertama tadi dia 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan apakah mereka masih lanjut sampai nanti mereka mendaftar di universitasnya atau cut di 6 bulan aja? Enggak, jadi belajarnya itu tidak selesai 6 bulan saja. 6 bulan itu yang terprogram. Yang terprogram. Nah, setelah 6 bulan nanti di kelas 11 itu pembelajarannya itu bisa di rumah langsung atau juga di sekolah di hari-hari Sabtu dan Minggu tadi. Nah, jadi kita adakan pendampingan terus tuh kelas 11 sampai nanti di kelas 12 itu kita adakan pendampingan lagi sampai pada proses pemberkasan, tes tulis, tes wawancara itu. Sampai bahkan mereka berangkat, itu kita dampingi. Oh, didampingi sampai mereka terdaftar di universitas yang mereka tuju ya. Betul. Wah, seru sekali ya sahabat religi. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, sistem pembelajaran seperti apa yang diterapkan di kelas Timur Tengah ini? Nah, sistem pembelajaran di kelas Timur Tengah ini mulai belajarnya dulu itu di awal-awal bulan pertama, 2 dan bulan ketiga tuh biasa kita sudah masuk pembelajaran di tata bahasa dulu. Kemudian nanti kita ada di situ istimanya atau keterampilan mendengarkan, kemudian ada juga baca kitab turosnya. Belajar dari jam 8 sampai jam 10 dulu, sesi pertama itu kita istirahat. 10.30 kita masuk lagi, kita masuk sesi kedua belajarnya lagi, jam 12 kita istirahat lagi sholat zuhur, nanti jam 1.30 kita mulai lagi sampai jam 3.30 selesai sholat asar baru pulang. Jadi tidak boleh pulang sebelum selesai sholat asar. Berarti gitu. Memang full ya Pak? Iya, jadi kayak ala-ala pesantren juga memang materi-materinya, tapi benar-benar kita kelola dengan baik agar anak-anak tidak bosan seharian belajar gitu kan. Jadi ada waktu istirahat isomanya, sholat berjamaahnya, dan mereka bisa juga bermain dengan kawan-kawannya setelah belajar itu. Oke, dari pertama adanya kelas unggulan ini tadi berapa jumlah siswanya sampai saat ini? Ya, dari angkatan 1 sampai angkatan keempat ini total siswa kita yang masuk di kelas Timur Tengah ini ada 111 orang. 111. Artinya 10% dari semua siswa MAN yang 1000 itu ya, ada 10% yang punya minat dan kemauan untuk belajar bahasa Arab di kelas Timur Tengah gitu. Jadi tiap tahun seperti itu. Tiap angkatan pasti ada satu kelas dari 10 kelas itu yang mereka berminat untuk melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Oke. Dari pertama sudah adanya kelas unggulan Timur Tengah ini, di angkatan pertama sudah berapa orang yang berhasil sekolah di luar negeri atau?
Ya. Iya. Di angkatan pertama itu total anak yang ikut tuh ada 21 orang ya. 19 orang berhasil kuliah gitu, udah kita dampingi sampai selesai, mereka mendapatkan ada yang dapat beasiswa di kampus-kampus idaman mereka. Jadi yang sudah kuliah di luar negeri itu ada anak kita yang kuliah di Turki 2 orang, kemudian ada yang kuliah di Arab Saudi 2 orang, dapat beasiswa full, kemudian ada yang kuliah di Ma'had ya, di Ma'had Al-Idrus di Yaman, Hadramaut itu tadi. Kemudian selebihnya itu anak-anak kita di kampus-kampus Islam yang ada di dalam negeri. Dan juga ada yang beasiswa gitu. Oke, ini apakah semuanya beasiswa atau memang ada yang mandiri? Ya, jadi ada yang mandiri. Jadi siswa kita tidak semua mendapatkan beasiswa memang. Kita berusaha untuk mendaftarkan, memberikan pendampingan memang dari awal sampai pendampingan. Namun kan tidak semuanya juga yang berhasil. Maka yang tidak berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kita fokuskan lagi ke dalam negeri. Kemudian nanti mereka kita dampingi lagi, ya agar mereka lolos beasiswa dalam negeri gitu. Artinya tidak selesai untuk ke Timur Tengah saja gitu ya. Kalaupun mereka nanti mau melanjutkan lagi ke Timur Tengah ketika di dalam negeri sudah kuliah, itu tetap kita bantu untuk informasi dan untuk pendampingan kayak gitu. Wah, seru sekali ya sahabat religi. Ternyata kelas Timur Tengah ini sangat membantu siswa-siswi kita untuk mewujudkan impiannya bisa kuliah di luar negeri sampai ke Timur Tengah, bahkan sampai ke Arab Saudi ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, setelah berjalan cukup lama, dukungan apa nih Pak yang sudah didapatkan dari madrasah atau dari pihak mana? Iya. Kalau dukungan sejauh ini sangat luar biasa ya, dukungan terhadap kami gitu kan, terhadap program kelas Timur Tengah ini, sehingga sudah sampai pada angkatan keempat nih. Ini bukti bahwa dukungan dari Man1 Indragiri Hilir dan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir itu sangat besar sekali terhadap program ini bisa berjalan terus. Salah satunya tentu saja izin untuk kegiatan ya, dukungan agar program tetap berjalan gitu. Kemudian kita diberikan fasilitas di sekolah. Jadi kelas terbaik yang ada di MAN itu bisa kami pakai setiap Sabtu dan Minggu. Jadi membuat anak-anak semangat juga belajar jadinya. Jadi kita dapat fasilitas kelas yang bagus. Kemudian guru-guru yang mengajar juga adalah guru-guru terbaik yang ada di MAN gitu ya, guru bahasa Arabnya. Kemudian kita juga perbantukan dengan guru lain yang punya kemampuan. Misalnya bisa baca kitab Turas nih, kitab kuning gitu. Nah, itu kita libatkan dalam program ini tadi. Kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten ini setiap saya ketemu ya dengan Bapak Kepala Kemenag atau Bapak Kasipenmat, mereka selalu bertanya tentang program ini. Mereka selalu memberikan dukungan, memberikan masukan terus gitu, sampai kemarin ketika anak kita ya lolos beasiswa ke Arab Saudi, itu untuk administrasi dipermudah sekali gitu kan, diberikan wejangan kepada anak-anak kita bagaimana kuliah di sana nanti gitu kan, apa yang perlu dihindari nanti. Jadi dukungannya mulai dari yang tadi ya, fasilitas tadi, sampai yang moralnya juga gitu ya. Nasihat-nasihat baiknya tetap diberikan kepada anak-anak kami dan di kelas Timur Tengah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, kita bicara masalah beasiswa dulu nih Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan ada beberapa beasiswa ya. Nah, bisa disebutkan itu beasiswanya beasiswa apa saja? Ya. Yang pertama itu ada beasiswa Kementerian Agama. Itu di Maroko, Mesir, Sudan. Oke, nah, itu beasiswanya dari pertama dia daftar atau seperti apa? Iya, itu biasanya full juga beasiswanya gitu ya. Kemarin kita ikut terus itu beasiswa itu sampai tahap wawancara itu dan ini menjadi bahan kita untuk evaluasi kita ya, agar nanti di wawancara anak kita siap lagi. Di angkatan 2 kita berharap nanti ada anak kita yang berhasil nanti sampai selesai tahap wawancara tadi. Kemudian ada yang mendapatkan beasiswa di Arab Saudi, ini full semuanya. Semua ditanggung. Itu pakai seleksi ya? Iya, seleksi. Jadi mulai dari tes berkasnya, sampai kepada tes tulisnya, sampai kepada tes wawancara, langsung dites sama syekhnya atau dosen-dosen yang dari Arab Saudinya langsung, yang di kampus itu tadi. Jadi anak kita ngomong berbahasa Arab langsung, tanya jawab dengan dosen tadi langsung berbahasa Arab. Gitu. Kemudian juga sampai kemarin ada sampai kita beasiswa Tunisia, itu juga kita sampai tahap wawancara juga full berbahasa Arab. Maroko juga sama gitu, disuruh baca kitab anak kita gitu kan. Padahal kita kan backgroundnya bukan pesantren ya. Tapi anak-anak kita dia mampu bersaing dengan anak-anak dari pondok pesantren dan dari sekolah-sekolah lain yang berasrama.
Nah, itu tadi yang kita sangat kita sangat senang sekali gitu ya dengan adanya program ini tadi, ternyata membuka jalan untuk anak-anak kita untuk bersaing di beasiswa tadi. Juga ada beasiswa Turki kita coba gitu ya. Kemudian ada beasiswa yang ke negara-negara yang dekat dengan kita kayak Malaysia, Brunei Darussalam ya. Kedepannya kita berharap program ini benar-benar maksimal gitu ya untuk anak-anak kita berhasil di beasiswa tadi. Okay. Selain beasiswa nih, raihan apa yang dicapai dari kelas unggulan Timur Tengah ini, Pak? Ya, sejauh ini kita sudah ada 2 kali ya mengikuti Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Nah, dan anak-anak yang diikut sertakan dalam Olimpiade mulai dari kabupaten, provinsi sampai nasional itu adalah anak kelas Timur Tengah juga. Gitu, yang kita bimbing di kelas Timur Tengah, kita bimbing di kelas juga gitu ya. Nah, itu yang kita dapatkan, kita nampak hasilnya selain dari mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ada juga anak kita menulis buku kemarin itu, menulis buku gitu ya, ikut konferensi internasional gitu ya untuk karya tulis ilmiah gitu, debat ya, yang kemarin ada lomba debat itu nasional, itu ikut anak kita yang dari kelas Timur Tengah gitu. Oke, seru sekali ya sahabat religi perbincangan kita tentang kelas Timur Tengah ini. Sebelumnya silahkan minum dulu Pak. Oke, baik, dari Bu. tadi kita ngobrol Terima kasih aja. banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak rupanya Pak ya raihan yang sudah dicapai oleh kelas Timur Tengah ini. Nah, pengalaman apa nih Pak yang paling berkesan selama menjalankan program kelas Timur Tengah ini? Ada 2 ya pengalaman yang paling berkesan selama mengurus program ini. Yang pertama dulu ketika COVID kan. Ketika COVID kan anak-anaknya sudah belajar tuh 6 bulan di program di Sabtu Minggu gitu. Setelah itu kan belajar mandiri lagi tuh. Kita belajarnya di rumah gitu kan. Nah, ketika COVID itu anak-anak kita tuh kan nggak boleh keluar rumah ya. Jadi ada anak kita itu yang rumahnya tidak di Tembilahan, artinya dia kan di rumah dia di Sungai Piring sana. Jauh ya? Jauh gitu. Namun keinginannya untuk belajar ke Tembilahan itu gitu, untuk datang langsung ke rumah kami untuk belajar itu sangat kuat sekali gitu. Nah, jadi orang tuanya ada yang tidak mengizinkan, tak boleh gitu kan, karena kan bahaya nanti ya. Nah, namun anak nih karena semangatnya kuat sekali gitu kan, sempat dia tidak senang gitu kan, dia tetap ingin belajar gitu. Akhirnya dia mengadu ke kita, ke kami, dia bilang seperti itu. Kami bilang bahwa ikuti saja nasihat dari orang tua saja dulu. Ikuti saja dulu gitu. Tentu orang tua tuh ingin yang terbaik untuk anaknya gitu. Akhirnya dia mengalah. Dia di rumah aja belajar waktu itu gitu, ada yang online juga waktu itu. Namun orang tuanya ketika melihat dia di rumah juga tetap semangat belajar, akhirnya memberikan izin jadinya. Jadi memberikan izin karena melihat anaknya tadi semangat belajar. Iya, antusias belajar, diizinkan ke Tembilahan boleh, tapi langsung pulang, tidak boleh berinteraksi lagi dengan yang lain-lainnya, cuma di rumah ustaz atau ustazah saja. Itu yang pertama, itu berkesan sekali. Yang kedua, itu ketika kami mengantarkan anak kami untuk kuliah di Arab Saudi itu tadi. Jadi saya waktu itu ada kegiatan di Yogyakarta, kegiatan nasional dengan Kemenak juga. Jadi waktu itu saya berangkat dari Tembilahan, ngantarkan anak kita untuk pengurusan visa, tiket gitu ya, dan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk kuliah di Arab Saudi itu tadi untuk dibawa. Saat itu yang di Indonesia yang lulus itu di kampus tadi yang beasiswa Arab Saudi tadi itu ada 7 orang. 7 orang. 2 orang dari Man Inhil dan 5 orang ini sudah berangkat duluan. Oh gitu. Anak itu kita belakangan. Itu dari mana yang 5 orang? Nah, yang 5 orang itu ada yang dari Palembang, 1 orang, kemudian ada yang di Jawa. Rata-rata dari Jawa 4 orang itu tadi. Inhil 2 orang. Riau ya 2 orang. Iya, Proken Riau ada 2 orang gitu. 5 orang sudah berangkat duluan karena mereka kan pondok pesantren ya. Kemudian mereka sudah dapat ijazah duluan gitu ya. Karena mereka setelah 6 tahun belajar biasanya kan mereka ada pengabdian kadang kan. Nah, jadi mereka sudah siap semua, sedangkan anak kita belum. Akhirnya saya dampingi waktu itu
selesai kegiatan di Jogja, saya langsung ke Jakarta waktu itu. Saya dampingi selama seminggu pengurusan semua. Sampai ke Arab Saudi? Sampai ke Jakarta saja. Oh, ke Jakarta. Jadi sampai Jakarta, saya antar, dan yang sedihnya itu adalah ketika saya ngantar ke bandara itu adalah saya sebagai orang tua mereka saat itu, karena mereka tidak bisa pulang lagi ke Tembilahan. Karena kalau mereka balik lagi ke Tembilahan, maka jadwal mereka yang seharusnya sudah sampai tanggal sekian, tanggal 30 misalnya di sana itu jadi tertunda. Artinya ketika sampai Jakarta, mereka sudah pamit duluan dengan orang tua, tidak balik lagi ke Tembilahan. Bapak yang melepas. Saya yang melepas di bandara Jakarta. Mereka sudah terbang ke Jeddah, saya pulang ke Pekanbaru gitu kan. Saya nggak tidur sampai jam 3 subuh waktu itu ya, karena saya mendampingi dari jauh jadinya. Jadi video call sudah sampai Jeddah. Kemudian ketika Jeddah itu kan memang internasional tuh, penerbangan internasional. Tapi kan ke kota tempat mereka kuliah itu kan domestik lagi. Nah, artinya kan mereka harus beda terminal. Sedangkan anak kita ini baru tamat MAN, belum pernah keluar negeri sekalipun, tak ada yang mendampingi, teman-teman udah duluan. Jadi waktu itu saya nggak tidur sampai mereka sudah terbang ke Tabuk, ke kota mereka waktu itu kuliah. Jadi itu pengalaman sekali, saya mendampingi dari awal sampai melepas mereka, ya sampai mereka sudah sampai ke kampus, dijemput sama pihak kampus di bandaranya, baru saya bisa istirahat dengan tenang waktu itu. Iya. Oke. Aduh, seru sekali sahabat religi. Nah, tadi dari 2021 itu apakah saat ini sudah ada yang lulus dari universitas yang mereka daftar itu, atau mereka sekarang masih dalam pendidikan? Ya, anak-anak kita yang di kelas Timur Tengah masih dalam tahap pendidikan sekarang semuanya. Karena kita kan mulai 2021 itu anak-anak tuh kelas 12 kan. Berarti kan sekarang ini mereka ada yang di semester 4 sekarang ini gitu kan. Ada yang udah mau tamat juga memang gitu ya. Tapi dalam negeri, ada yang mau tamat juga dalam negeri. Cuma yang benar-benar udah tamat belum ada gitu. Kita harapkan nanti tahun ini atau tahun depan lah ya, 2025 itu sudah ada yang tamat dari angkatan 1. Oke. Nah, Bapak, tadi Bapak sudah sepertinya terlalu ini ya, mengingat tentang yang siswa yang ada di Dabo ya tadi. Di mana? Di Tabu. Iya, Tabu. Di Tabu. Nah, apa nih harapan Bapak kepada si siswa itu? Ya, sepertinya. Harapannya kepada anak-anak kami ya yang sedang belajar di luar ataupun di mana saja sebenarnya, berikanlah citra yang baik, ukhuwah yang baik dengan teman-teman yang ada di sana gitu kan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bukan hanya berilmu tapi kita berakhlak mulia. Kemudian apapun pengaruh-pengaruh yang tidak baik di luar sana, jangan sampai kita terpengaruh dan kita bawa ke masyarakat. Karena nanti ilmu-ilmu yang kita pelajari dimanapun itu kita harapkan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan sampai pula nanti membuat resah masyarakat dengan apa yang kita pelajari yang tidak sesuai misalnya dengan apa yang ada. Jadi harus pandai-pandai memfilter. Dari awal kita sudah ajarkan dasarnya seperti apa gitu ya. Di sana seperti apa nih tantangan yang dihadapi kayak gitu ya. Kita harapkan itu dipegangnya terus sampai mereka selesai gitu kan, sampai mereka nanti mengabdi di masyarakat kita. Oke, baik. Oke, terakhir nih Pak, pesannya pada siswa, khususnya siswa yang ada di daerah yang ingin punya impiannya bisa kuliah ke luar negeri, seperti apa? Baik, pesan untuk semua ya, siswa-siswi madrasah dimanapun berada gitu ya. Semua kalian ya, Ananda semua, anak-anakku semua, kalian semua punya peluang untuk mendapatkan beasiswa ataupun mendapatkan perkuliahan di kampus-kampus impian kalian. Maka jangan pernah menyerah, kesempatan selalu ada, tetap belajar dengan semangat, jangan putus asa apapun yang terjadi gitu. Karena nanti kadang rezeki kita nggak tahu. Nah, jadi yang masih belajar saat ini, kalau ada peluang yang ada, maka kita harus ambil peluang itu tadi. Karena kita nggak tahu juga, kadang mungkin tuh rezeki kita nanti. Gitu. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tantangan pasti ada, ya. Namun kita pasti bisa menghadapinya. Ya. Oke, sahabat religi, tentunya bagi yang pengen kuliah di luar negeri melalui kelas unggulan yang ada di Timur Tengah, berarti
paling tidak bisa masuk ke MAN 1 Indragiri Iya, begitu ya Pak betul ya? sekali ya, bisa Oke. masuk ya, bergabung di MAN 1 Indragiri. Seperti itu. Oke, baik sahabat religi, sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Sama-sama. Bapak Anwar Gunawan MPD yang sudah bersedia hadir pada studio kami dan sudah memberikan inspirasinya dan motivasinya kepada siswa-siswi madrasah yang ingin kuliah di luar negeri. Nah, sahabat religi, terima kasih juga atas dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Ngopi pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.